Pak, di zaman Umar bin Khattab ada orang yang mencuri. Mencurinya sampai tahapan apa? Batasan udah maksimal. Akhirnya apa? Ketika disidang tidak ada sebab. Apakah sebab kemiskinan atau terpaksa? Memang apa? Hawa nafsunya. Dia mencuri hawa nafsu. Singkatnya hakim menetapkan tangannya harus dipotong. Ketika mau dipotong sama Umar, dia bilang, "Wahai Umar, sesungguhnya aku mencuri dengan takdir Allah. Kenapa harus dihukum?" Kata Umar, "Aku memotongnya pun dengan takdir Allah." Baik, kita mulai baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, taufiknya kita bisa bermajlis bersama di Masjid Rawdatul Muttaqin yang penuh berkah ini insyaallah ta'ala. Yang kalaulah bukan atas dasar taufiknya, kita akan menjadi orang yang mungkin tidak terbangunkan di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka di antara bentuk taufik dari Allah, Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menghadiri salat subuh secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pertama dan perdana untuk saya di kajian bab tauhid dan akidah ya. Maka yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian dalam memahami firman-firman-Nya. Maka insya Allah kita akan mengkaji tentang usulul tsalatsa, yaitu 3 landasan pokok dalam kehidupan seorang hamba, yaitu sebagaimana diucapkan tadi imamnya ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun nabi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Maka 3 hal ini adalah merupakan pondasi pokok yang pertama yang menjadi kewajiban bagi seorang mukmin muslim untuk mengetahuinya. Karena berbicara mengenai akidah, perkara akidah adalah perkara pondasi yang jika seseorang pondasinya kuat, tauhidnya hebat, maka apapun syariatnya akan bisa dia jalankan dengan mudah dengan izin Allah. Maka perkara akidah adalah perkara sejak seseorang dilahirkan sampai dia wafat kembali kepada Allah. Oleh karena kita bisa dapati bahwasanya ketika Nabi Ya'qub alaihissalam hendak meninggal, maka dia memanggil anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, dalam surat Al-Baqarah, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalanku? Bahwasanya Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat sebelum sepeninggalnya. Maka wasiat adalah di antara perkara yang sangat dianjurkan, baik wasiat dalam perkara dunia dan terlebih utama yaitu wasiat agama.
Maka ditanyakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Maka anak mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Ismail wa Ishaq. Tuhannya Ismail, Ishaq, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara mengenai akidah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Maka beliau Rasulullah SAW di fatrah Makkiyah beliau berfokuskan dengan perkara akidah. Sampai ketika hijrah di kota Madinah barulah ada syariat demi syariat. Maka menunjukkan betapa pentingnya mengkaji sebuah akidah. Karena sesungguhnya seseorang akan kuat dalam perkara syariatnya ketika dia memiliki tauhid akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika seorang hamba menjalani kehidupannya, mungkin ada beberapa hal yang sifatnya adalah fitnah-fitnah. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, dia bisa melewati fitnah-fitnah tersebut. Maka nanti akan kita sebutkan di antara kisah-kisah para ulama ketika mereka berdialog tentang akidah. Maka perkara akidah di antara perkara yang tidaklah setiap Rasul Allah utus ke umat manusia, melainkan semua dakwahnya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara syariat mungkin ada perbedaan, akan tapi dakwah perkara tauhid dari semenjak Rasul yang pertama sampai yang terakhir, sebagaimana yang firmankan dalam surat Al-Anbiya, surat yang artinya para nabi. Yang dalam surat Al-Anbiya di ayat 25 menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasul. Dan tidaklah kami utus dari sebelummu hai Muhammad dari para rasul. Dan rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nuh alaihissalam adalah bapaknya manusia yang kedua. Karena sejak dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam belum pernah ada kerusakan kesyirikan. Belum pernah terjadi kerusakan kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dosa syirik pertama kalinya terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah mengutus Nuh alaihissalam sebagai seorang rasul. Rasul pertama kali Allah menegaskan, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami mengutus seorang rasul Nuh kepada kaumnya. Karena pertama kali terjadi penyelewatan akidah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nuh alaihissalam rasul pertama kali di muka bumi ini yang memperbaiki akidah umat, dan dia adalah bapak manusia yang kedua. Karena setelah banjir topan yang menghabiskan seluruh manusia, tidak ada yang tersisa kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam setelahnya, Ham, Sam, dan Yafis. Adapun Kan'an tenggelam bersama orang tenggelamkan, dan umatnya setelahnya tidak memiliki keturunan setelahnya. Maka Allah menegaskan, tidaklah kami utus seorang rasul dari sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah, ana fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka perkara akidah adalah perkara keselamatan dunia akhirat. Oleh karenanya wasiat yang senantiasa disampaikan seorang khatib, bahkan menjadi rukun dalam khutbah Jumat adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa,
wala tamutunna, jangan sampai kalian mati wafat meninggalkan dunia ini illa kecuali engkau mati dalam keadaan seorang muslim. Wal islamu al-istislam bi tauhidillah, berserah diri dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara akidah adalah perkara yang menentukan surga nerakanya seorang hamba. Nasibnya dalam perkara akidah dan tauhid menjadi tempat akan ditempatkan dia di akhirat. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkaji perkara akidah adalah kajian sejak kita mengenal, sejak pertama kali kita hadir di dunia sampai kita menjemput Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil kitab Ushul Tsalatsah yang beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah, berilmulah, semoga Allah merahmatimu. Maka di antara bentuk rahmat Allah yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba adalah ketika seorang hamba mengenal Tuhannya. Rahmat Allah yang paling terbesar dalam kehidupan seorang hamba ketika manusia, seorang hamba makhluk ciptaan Allah yang satu ini, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari sekian banyak manusia, ada di antara manusia-manusia yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka hidup di alam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masailah, sesungguhnya menjadi wajib bagi kami, kita semua sebagai seorang muslim, fardu ain, dari semua ilmu-ilmu yang pertama kali menjadi fardu ain untuk dipelajari adalah 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Perkara ilmu adalah perkara kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa dengan ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ketika ada seorang hamba menyembahnya ala asasil jahl, di atas dasar kebodohan. Allah tidak ingin ketika seorang hamba menyembahnya ala asasil jahl, di atas dasar kebodohan, dia tidak tahu apa yang dia sembah. Dan tidaklah Allah menegaskan di dalam surat Al-Fatihah ketika seorang hamba mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Quranul Karim. Surat yang teragung dalam Al-Quranul Karim dari 114 surat adalah surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat Kursi. Maka dalam surat Al-Fatihah, surat yang teragung, permintaan kita hanya satu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah di atas iman dan Islam. Dan hidayah ada 3. Hidayah irsyad, hidayah taufik, dan hidayah tasdid. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat iman dan Islam sejak lahir. Kebanyakan dari kita, atau jika ada yang mu'alaf, alhamdulillah, sekarang diberikan nikmat iman dan Islam di atas agama tauhid. Maka sesungguhnya ketika kita menjadi seorang muslim mukmin, sesungguhnya fitnah-fitnah yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita tidak akan pernah selesai sampai kita berjumpa dengan Allah. Maka agar seorang hamba diberikan ketetapan iman dan Islam, kita minta kepada Allah hidayah tasdid, hidayah agar ditetapkan, dikuatkan, dikokohkan kita di atas iman Islam ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang beri nikmat, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin dalam surat An-Nisa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin,
bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi mereka tidak menjalankannya. Atau yang kedua, waladhdallin, orang-orang yang tersesat di jalannya, yaitu orang Nasrani yang mereka beribadah kepada Allah bukan atas dasar ilmu tapi atas dasar doktrin dan kebodohannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari seorang hamba ketika menyembahnya ala asasil jahal, di atas dasar kebodohan, sehingga bertolabul ilmi, menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita umat muslim. Maka yang pertama al-ilmu, dan ilmu apakah yang menjadi wajib pertama kalinya? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatun nabiyhi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber kita yang kita pelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau menegaskan ketika memberikan wasiat kepada umatnya, sesungguhnya innakum lan tadillu ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan selama kalian berpegang teguh, memegang erat dua pusaka, kitabullah wa sunnah rasulih. Dan tiga pertanyaan ini yang kelak nanti akan ditanyakan kembali kepada seorang hamba. Pertanyaan yang mungkin kita pelajari di kelas SD, tapi pertanyaan ini yang akan ditanyakan di alam kubur. Dan jawabannya bukan dengan hafalan, tetapi dengan taufik dari Allah yang Allah kuatkan ketika dia dalam kehidupan dunia ini, ketika menjalankannya juga kuatkan dalam alam kuburnya. Dan itulah firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan perkataan seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya untuk mengucapkan, siapa Tuhanmu? Allah. Siapakah Nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa agamamu? Yaitu Islam, agamaku. Maka yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang utama dan yang utama menjadi kewajiban seorang hamba. Bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar jika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan menjadi maklum dalam sebuah kaidah, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu dengan mulianya yang diketahui. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka tingkatan yang paling istimewa jika ilmu itu sesuatu yang sangat istimewa. Dan tidak ada ilmu yang paling istimewa melebihi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita perhatikan ada dunia ini melainkan ada sang penciptanya. Jika air saja yang ada di meja ini ada yang menghadirkan, bagaimana kiranya dengan ciptaan alam semesta ini? Maka suatu ketika Abu Hanifah pernah diajak untuk berdebat tentang apakah Allah itu ada. Maka Abu Hanifah suatu ketika mendatangi perdebatan itu, akan tapi beliau terlambat, datanya telat. Maka tanyakan kepadanya, wahai Abu Hanifah, kenapa aku datang terlambat? Maka dia mengatakan, sesungguhnya perjalananku cukup jauh dan aku harus melewati sebuah sungai dan tidak ada kapal. Ketika aku menunggu lama tidak kunjung juga datang kapal. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada pohon yang besar tumbang dengan sendirinya dan membentuk menjadi kapal. Kemudian tiba-tiba dia menepi dan aku menaikinya dan mengantarkanku kepada tempatmu, sehingga aku datang terlambat. Maka tertawalah orang tersebut. Bagaimana?
ada kayu yang tiba-tiba ada pohon yang besar kemudian tumbang menjadi perahu kemudian terbentuk sendiri. Maka berkata Abu Hanifah, jika dalam perkara perahu saja ada yang menciptakannya, bagaimana dengan alam semesta ini? Maka fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang tersebut. Dan juga mengenai kisah yang lain mengenai Abu Hanifah ya, sebelum kita masuk dalam dalil-dalilnya. Suatu ketika Abu Hanifah pernah bermimpi dengan mimpi yang cukup mengejutkan. Ada seekor babi yang mengganggu pohon yang besar, yaitu di batangnya. Ketika mengganggunya, maka apa? Pohon besar tersebut diam, kan pohonnya besar. Jadi nggak pengaruh dengan apa yang diganggu oleh khinzir, yaitu babinya. Tiba-tiba batang kecilnya memukulnya. Dan Abu Hanifah ketika bermimpi hal ini selama 3 kali, maka dia bingung, ini apa sih? Maka dia datang kepada syekhnya, Syekh Hamad, gurunya. Ketika dia datangi, Syekh Hamad pun baru bingung, agak sibuk pikirannya. Jadi apa? Kalau orang sibuk kan terlihat apa ya? Maka apa? Abu Hanifah menanyakan, ya wahai guruku, apa yang membuatmu kau kayak berpikir sesuatu? Maka dia mengatakan, wahai muridku, yaitu Abu Hanifah, murid yang paling kecil. Wahai Abu Hanifah, sesungguhnya ada permintaan untuk berdialog dari kalangan zanadiqul mulhidah, orang-orang zindik yang mereka tidak percaya dengan Allah. Datang kepada raja untuk meminta dialog. Maka raja mencari orang, siapakah orang yang bisa berdialog dengan orang yang zindik ini, yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malah raja tersebut bersepakat bahwasanya mereka memilihku untuk orang yang maju berdialog sebagai seorang ulama. Maka sesungguhnya aku tidak takut untuk berdialog. Cuma aku khawatir karena saya akan berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan Quran, dengan Sunnah. Sehingga kalau berdialog, aku khawatir jawabanku memberikan fitnah sehingga apa? Tidak menjadikan dia mendapatkan hidayah, malah semakin jauh. Maka aku berpikir bagaimana caranya memecahkan ini. Maka Abu Hanifah dengan cerdas mengatakan, saya tahu jawabannya. Inilah mimpi saya. Inilah mimpi saya, guru. Saya itu datang ke sini untuk bertanya tentang tafsir mimpi saya. Apa mimpimu? Aku selama 3 malam bermimpi ada seekor babi yang mengganggu pohon yang besar, kemudian pohon besarnya diam, yang memukul rantingnya yang paling kecil. Dan saya sekarang tahu jawabannya. Pohon yang besar itu adalah engkau, Syekh, guruku Muhammad. Adapun apa? Babi-babi itu az-zanadiqah, orang zindik-zindik itu yang menantang berdebat, berdialog tentang ketuhanan. Adapun yang maju bukan engkau wahai guruku, tapi muridmu yang paling kecil, Abu Hanifah. Maka apa? Kaget Abu Hamad, Syekh Hamad. Kok bisa? Iya. Wahai guru, tenang saja, jangan dipanggil pusing. Biarkan saya yang maju, muridmu yang paling kecil. Kenapa? Kan untuk melawan mereka tidak butuh dengan syekh yang besar, cukup dengan murid yang paling kecil, yang paling junior. Jika mereka nanti mengalahkanku, maka itu hal biasa. Kenapa? Yang maju murid yang paling kecil. Tapi jika mereka terkalahkan, sungguh menjadi jawaban. Jika dengan murid kecilnya saja mereka terkalahkan, bagaimana dengan gurunya? Cerdas betul Abu Hanifah, maju. Sehingga dia mendapatkan izin. Singkatnya, bertemulah Abu Hanifah dalam sebuah persidangan antara Zanadiqah mulhidah dengan Abu Hanifah. Yang datang kenapa? Anak kecil. Mana gurumu? Hamad. Kata Abu Hanifah, wahai Zanadiqah, itu kumpulan. Wahai Zanadiqah, sesungguhnya apa? Untuk berdialog seperti ini tidak butuh syekh yang besar.
Cukuplah apa? Anak kecil seperti itu untuk yang akan menjawab pertanyaan. Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang akan kau berikan tidak membutuhkan usaha yang berat untuk menjawabnya. Baik, kalau gitu apa? Dimulai dialognya. Yang pertama, wahai muridnya Hamad, dengan agak sedikit nada menghina anak kecil. Mata wulida rabbuk, kapan dilahirkannya Tuhanmu? Maka jawaban Abu Hanifah, sesungguhnya Rabbi Rabbku, kul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak lahir dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena seandainya dia dilahirkan, maka dia akan punya dua orang tua. Kata orang zindik, masuk juga. Toib. Ini soal pertama. Soal yang kedua, mata wujud rabbuk, kapan mulai adanya Tuhanmu? Maka Abu Hanifah mengatakan, kami berdebat dengan orang yang enggak percaya dengan Quran dan hadis, sehingga apa? Harus pakai logika, dan logika orang cerdas yang penuh dengan kekuatan iman dan tauhidnya. Maka dia menjawab, Allahu mawjud qabla azmati wad duhur. Allah itu sudah ada sebelum tercipta zaman. Gimana? Aku berikan padamu logika. Wahai para zanadiqah, angka berapa sebelum angka 3? Angka 2. Sebelum angka 2, angka 1. Sebelum angka 1 berapa? Sebelum angka 1 berapa? 0. Sebelum angka 0? Sebelum angka 0 berapa? Terdiam orang zindiknya. Wahai zanadiqah, jika perkara hitungan dunia saja engkau tidak bisa menjawabnya, bagaimana dengan apa? Hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kau belum? Belum ada. Baik. Pertanyaan ketiga. Dan apa? Abu Hanifah mengatakan, Allah wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Al-zahir wal batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi kalau misalnya bukan orang terpelajar hebat, Pak, mungkin apa terkena syubhatnya. Pertanyaan ketiga, aina yatajharuk, kemana menghadapnya Tuhan, dan bagaimana pengetahuannya? Kalau Tuhan menghadap ke arah timur, maka apa? Orang yang bermaksiat di barat tidak tahu. Jika Tuhan menghadap ke barat, maka yang bermaksiat di timur tidak tahu. Maka berkata Abu Hanifah, sini dekat. Bagaimana pendapatmu jika ada sebuah ruangan yang sangat gelap, kemudian kita kasih lampu, kemudian kita nyalakan lampunya, maka di manakah cahayanya, Pak? Di manakah cahayanya, Pak? Di semua tempat, di semua ujung, di semua tempat akan mendapatkan cahayanya. Dan itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di mana? Al-arsy istawa, di atas arsy bersemayam, dan ilmunya meliputi segalanya. Kata orang zindik, masuk akal juga. Dan beliau mengutip firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana Pak cahaya itu? Sebuah ruangan yang gelap diberikan cahaya, semua ada. Maka Pak, terdiam orang zindiknya. Maka ada pertanyaan lagi, masih belum selesai Pak perdebatannya. Wahai Abu Hanifah, hal rabbuka salbatun kal hadid, aw sa'ilatun kal ma', aw ghaziyatun kal bukhar? Tuhanmu itu tercipta dari apa? Sesuatu yang keras seperti besi,
atau cair seperti air, atau gas yang naik ke atas, uap yang seperti gas. Tentunya ini seperti orang-orang musyrik, Pak. Orang musyrik adalah orang yang mereka itu paling kreatif dalam membentuk Tuhan. Maka setiap ada orang musyrik pasti apa? Mereka itu membentuk Tuhannya. Maka apa? Kita pernah mendengar bahwasanya orang-orang musyrik Makkah pernah meletakkan Tuhan patung mereka di sekeliling Ka'bah 360 patung. Masing-masing kelompok musyrik punya Tuhannya berbentuk. Maka jawaban Abu Hanifah, wahai zanadiqah, apakah engkau pernah melihat orang yang sedang ihtidar, orang yang mau mati? Iya, pernah. Bagaimana keadaannya? Ketika dia mau mati, dicabut ruhnya. Ketika dicabut ruhnya, baru dia keluar antara ruh dan jasad. Maka Abu Hanifah mengatakan, hal tara ruhuha, apa kau melihat ruhnya? Apakah kamu pernah melihat orang yang mati? Iya, benar, mutakid, beneran, iya. Apakah ketika dicabut ruhnya kau bisa melihat ruhnya? Tidak bisa. Maka apa? Jika dalam perkara saja engkau tidak bisa mengetahui bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka apa? Oh, masuk juga. Roh ada gak, Pak? Roh ada gak, Pak? Ada. Bentuknya gimana, Pak? Bentuknya gimana? Gak kelihatan. Teringat juga kisahnya Ratu Balqis. Pernah dengar Pak cerita Ratu Balqis dengan Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Yang kalau saya ceritakan panjang, Pak, surat An-Naml agak panjang. Kisah singkatnya di akhir daripada kisahnya. Akhirnya Ratu Balqis Allah diperintahkan oleh Sulaiman untuk datang ke dia, menghadapnya, menyerah. Maka apa singkat ceritanya? Ketika Ratu Balqis menghadap ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para prajurit, siapakah yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Singkat cerita, ada ifrit. Saya bisa mendatangkan singgasananya secepat engkau berdiri. Mau duduk belum nemplok, Pak. Baru duduk baru belum nemplok, sudah ada ifrit. Qala alladziina utul minal ilm. Ada yang lebih hebat lagi, orang yang diberikan ilmu. Dalam tafsirnya ada yang menyebutkan kalangan manusia, Pak, yang memberikan ilmu. Aku bisa mendatangkannya ketika matamu berkedip, belum kebuka sudah ada. Yang singkatnya apa? Artinya didatangkan ketika Nabi SAW berkedip langsung ada. Kemudian dirubah singgasananya. Sesampainya Ratu Balqis di istananya dan sudah dirubah, maka Nabi SAW bertanya, itu singgasananya siapa? Istananya siapa? Apakah milikmu? Ka'annahu, sepertinya iya. Ini apa menunjukkan Ratu Balqis itu raja yang otaknya main, siapa? Orang cerdas. Berarti apa? Ini orang cerdas. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sebelum dia datang memerintahkan kepada prajuritnya, depan istana alirkan sungai, kemudian lapisi dengan kaca yang tidak kelihatan. Kenapa? Kita akan lihat dia bagaimana imannya. Karena Ratu Balqis ini musyrik, menyembah apa, Pak, dalam kisahnya? Ratu Balqis menyembah apa? Asyams, matahari. Sebagaimana, Pak, kisahnya Hudhud kan? Aku memberitahu ada seorang raja perempuan yang mereka menyembah matahari. Orang musyrik apa? Orang musyrik ketika berbicara mengenai ketuhanan harus berbentuk. Maka yang berbentuk adalah matahari. Maka dalam keyakinan mereka, ketika menyembah sesuatu harus berbentuk. Maka Nabi SAW punya rencana. Apa rencananya? Di depan istana dialirkan sungai, dilapisi dengan kaca-kacanya sangat jernih, Pak. Sampai apa?
Orang kalau lihat itu antara sungai dengan dia itu gak ada palang. Kan begitu Pak ya? Terkadang apa? DKI masjid membersihkan kaca itu sangat kinclong sampai jamaah ketika masuk itu nggak tahu ada kaca. Jebol. Baru sadar kenapa ada kacanya. Pernah gitu Pak? Pernah. Ada yang pernah gitu Pak? Masuk masjid, masuk dikiranya nggak ada kaca, ditabrak, wah, ternyata ada kaca. Pernah? Pengalaman nih. Maka apa? Hati kejauhan ya. Ketika Ratu Balqis mau masuk Pak, itu disingkap apa? Disingkap apa yang namanya Pak? Baju perempuan, rok ya? Nah? Ditarik ke atas ya, sampai kebuka betisnya. Ya, ini Pak, kalau ceritanya panjang, ada banyak, tapi saya akan ambil satu poinnya saja. Ketika dia mau masuk istananya, diangkat bajunya sampai kelihatan apa? Betisnya. Kata Nabi Sulaiman, gak usah diangkat. Kenapa? Itu sungai yang kau lewati, yang akan kau lewati, sudah dilapisi dengan kaca. Baru sadar Ratu Balqis, kan orang pintar Pak, bahwasanya ada sesuatu. Tidak semua ya Pak, sesuatu yang ada itu harus terlihat. Tidak semua yang ada itu harus terlihat. Baru sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlihat, tapi apa? Ada. Maka apa? Baru Ratu Balqis beriman kepada Nabi Sulaiman dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Ketika diuji melewati sungai, dikira nggak ada kacanya. Ketika disikap, jangan disikap. Kenapa? Sudah dilapisi. Kelihatannya tidak terlihat, tapi apa? Ada. Baru apa? Oh, ternyata bahwasanya apa? Tidak semua yang ada itu harus terlihat. Ada sesuatu yang nggak ada tapi belum terlihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ada, karena ada ciptaan ini. Ada manusia, ada sungai, ada gunung, ada matahari, ada bulan. Menunjukkan apa? Ada Sang Pencipta. Sehingga apa? Kembali kepada kisah Abu Hanifah. Akhirnya Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lanjut Abu Hanifah. Zidiknya berkata, wahai Abu Hanifah, pertanyaan yang lain. Jika engkau bisa menjawabnya lagi, maka kita akan beriman. Baik, ya Abu Hanifah, sesungguhnya diberitahukan ya, dalam sebuah hadis bahwasanya nanti kelak ahlul jannah, penghuni surga, akan masuk di surga dengan menikmati semua macam kenikmatan. Maka di antara kenikmatan itu bahwasanya penghuni surga makan terus, minum terus, tidak keluar kotorannya. Gimana masuk akalnya? Gitu Pak, dalam hadisnya. Penghuni surga Pak itu makan terus, minum terus, tapi gak keluar kotorannya. Kalau sekarang gimana Pak? Makan, minum, ya ada sisanya. Di surga makan terus, minum terus, gak ada keluarnya. Abu Hanifah Pak, ulama cerdas meskipun umurnya masih kecil. Wahai zanadiqah, sini. Engkau dilahirkan dari siapa? Seorang ibu, benar? Iya. Berapa bulan kau dalam perut ibumu? Berapa bulan Pak? 9. Di dalam perut seorang ibu, janin yang dalam perut seorang ibu, makan nggak Pak? Ingat nggak begitu Pak? Ingat nggak? Makan nggak Pak? Makan. Minum nggak? Minum. Kemana lari kotorannya? Kemana Pak larinya? Kemana Pak? Nggak ada. Kita pernah 9 bulan Pak dalam perut ibu kita, makan dan minum dan tidak keluar kotorannya. Sehingga Pak, bukan sesuatu yang mustahil nanti di surga. Dan di surga nanti Pak, yang keluar adalah keringat, dan keringatnya baunya pun minyak kasturi.
Makan terus, minum terus, gak ada buang air besar, gak ada buang air kecil, dan baunya wangi karena keluar keringat. Kemudian apa? Yang keenam, wahai Abu Hanifah, di surga kenikmatannya jika dimakan bertambah. Gimana memahaminya? Wahai zanadiqah, sesungguhnya apa? Di dunia sudah ada misalnya. Apa itu? Al-ilmu. Al-ilmu yazidu bikasratil infaq wa yatanaqas idza ahjamtahu wa sadattah. Ilmu ibarat ilmu, Pak. Ilmu itu jika kita sedekahkan, kita ajarkan, itu akan bertambah. Tanyakan kepada seorang guru, tanyakan kepada seorang ustaz. Yang punya ilmu diajarkan itu bertambah, Pak. Sifatnya ilmu bertambah ketika diajarkan, ketika diinfakkan. Dan ilmu akan berkurang dan hilang jika dia tidak pernah diinfakkan. Maka menjaga ilmu yang terbaik adalah menjadi seorang pengajar. Dan ilmu akan bertambah dan bertambah jika diajarkan dan diamalkan. Para ulama mengatakan hatafal ilmu lil amali wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Jika tidak diamalkan, dia akan pergi. Maka masuk juga. Maka yang ketiga, Pak, ini 3 pertanyaan sekaligus. Wahai Abu Hanifah, terakhir 3 pertanyaan sekaligus. Jika engkau bisa menjawabnya, udah, kami akan masuk Islam, akan beriman. Apa itu? Yang pertama, Pak, masih bertanya. Oh, itu ada? Iya, kata Pak Hanifah. Tunjukkan padaku. Masih apa? Masih kurang serap. Masih kurang. Oh, itu ada? Iya, tunjukkan padaku bentuknya. Baik. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengadab, menyiksa bangsa jin dengan apa? Di neraka. Neraka itu api apa air? Api kan? Nar, artinya api, neraka. Jin tercipta dari api. Bagaimana api disiksa dengan api? Apa kesakitan? Masuk nggak, Pak? Kan api disiksa dengan api. Apa kesakitan nggak, Pak? Abu Hanifah masih diam. Yang ketiga, ini 3 pertanyaan sekaligus, Pak. Jika segala sesuatu itu dengan takdir Allah, kenapa harus ada balasan baik dan balasan buruk? 3 pertanyaan sekaligus. Jika bisa menjawabnya sekali jawaban, maka apa? Kita akan masuk Islam. Tadi yang pertama, tunjukkan bentuknya Allah, masih kurang. Yang kedua, apa? Allah akan mengadab bangsa jin dengan api neraka. Yang ketiga, jika takdir itu ada, jika Allah menetapkan takdir, kenapa harus ada balasan baik dan balasan buruk? Orang mencuri ya takdir Allah, biarkan aja mencuri. Maka apa? Kata Abu Hanifah sambil senyum, Pak. Wahai Zindiq, jawabanmu ini perlu praktek langsung. Perlu jawaban secara praktek langsung. Akhirnya apa? Abu Hanifah ambil tanah yang sudah keras, Pak. Tanah yang sudah keras, dikepel-kepel sambil senyum, apa? Dilempar apa? Di ketuanya Zindiq. Buah! Kepalanya langsung menjerit dan langsung apa? Mengatakan kepada wasitnya, pada hakimnya, hakim, dia autorin. Saya bertanya, dia lempar saya dengan tanah yang sudah keras ini. Kata Abu Hanifah, itu jawabannya. Apa yang kau rasakan? Sakit? Iya, sakit. Aku lempar dengan tanah. Yang benar, mutaakid, benar kamu kesakitan. Iya, tunjukkan mana bentuk sakitnya itu.
Bentuk rupanya sakit itu mana, Pak? Yang kedua, Pak. Kamu tercipta dari apa? Hah? Kamu tercipta dari apa? Tanah. Gimana rasanya tanah? Sakit nggak? Ya sakit. Demikian juga apa? Api akan memberikan rasa sakit kepada api. Yang ketiga, itu tadi dengan takdir Allah. Engkau kena batu itu dengan takdir Allah. Kenapa engkau harus menjerit dan minta bantuan kepada hakim untuk meminta apa? Balasan, membalas. Bukankah itu merupakan takdir dari Allah? Kenapa harus meminta apa? Meminta pengadilan, meminta balasan? Tidak perlu. Itu jawaban orang bodoh. Ya, segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berikan manusia ikhtiarnya. Mana ikhtiarnya? Allah titipkan kepada manusia, diberikan akal, diberikan mata, diberikan telinga untuk mengikuti kebenaran. Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah kirimkan para rasulnya agar kalian mengikutinya. Jika setelah diturunkannya para rasul, diturunkan kitab, diberikan akal, penglihatan mata, tidak menjadikanmu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah engkau diberikan hukuman. Suatu ketika kisah yang sama juga, Pak. Di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri. Mencurinya sampai tahapan apa? Batasan udah maksimal. Akhirnya apa? Ketika disidang tidak ada sebab. Apakah sebab kemiskinan atau terpaksa? Memang apa? Hawa nafsunya. Dia mencuri hawa nafsu. Singkatnya hakim menetapkan tangannya harus dipotong. Ketika mau dipotong sama Umar, dia bilang, "Wahai Umar, sesungguhnya aku mencuri dengan takdir Allah. Kenapa harus dihukum?" Kata Umar, "Aku memotongnya pun dengan takdir Allah." Maksudnya bukan seperti ini memahami takdir. Allah berikan ikhtiar. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berhendak melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Untuk mendapatkan hidayah, Pak, harus ada ikhtiar. Tidak ada seseorang menjadi orang yang paham tentang iman Islam kalau nggak pernah belajar. Bertapa di dalam goa, cari wangsit, tiba-tiba jadi syekh. Semakin gila semakin jadi syekh, Pak. Ada nggak gitu, Pak? Semakin dia gila semakin sakti dan semakin hebat keilmuannya. Dia gila tapi menjadi wali Allah. Nikah saja, nikah, Pak. Ada calon mempelai wanita dan perempuan. Mau dinikahkan, yang menikahkan atau walinya gila, Pak. Jadi gak, Pak? Enggak ya? Nah, lanjut gak? Mana walinya? Ini, tapi gila Ustaz. Itu gak jadi, Pak. Dalam perkara nikah saja, kalau walinya atau yang menikahkan gila itu gak jadi. Apalagi dalam perkara agama. Semakin gila semakin jadi wali. Ini apa? Omong kosong. Karena ilmu bukan wangsit. Rasulullah SAW saja mendapatkan Al-Quranul Karim hidayah iman atas perantara siapa? Jibril alaihi salam. Yang mengajarkan Jibril. Jadi apa? Tiba-tiba gak datang di dalam gua Hira keluar jadi nabi, seorang orang yang pintar. Tidak. Ini memberikan satu pesan kepada kita bahwasanya iman Islam harus dipelajari. Dan itulah apa? Poin yang pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya. Mengenal nabinya dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan dalil Al-Quran dan Sunnah SAW menjadi dalil dalam kehidupan seorang hamba. Dan kitab Al-Quran, Alkitab yang Allah menjaga kesuciannya, menjaga keasliannya sampai akhir kehidupan manusia. Allah menegaskan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz."
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dzikr, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan bakal tidak cukup itu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan sejak itu. Sebelumnya belum pernah. Bintang-bintang yang di langit menjadi perhiasan langit. Kenapa langit itu indah? Langit itu gelap gulita, Pak, di malam harinya. Dan gelap gulitanya langit itu indah dengan adanya bintang-bintang. Maka bintang sebagai penghias langit, dan yang kedua sebagai alat pelempar setan. Semenjak Allah turunkan Al-Quran Karim untuk menegaskan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah yang tidak akan pernah bisa ditambah, dikurangi, dan dirubah. Bahkan luar biasanya Quranul Karim, Pak. Dirubah satu hurufnya saja berubah arti. Jangankan satu huruf, Pak, harakatnya saja, dhamma jadi fathah, berubah arti. Makanya, Pak, banyak para pastor itu ada yang masuk Islam gara-gara apa? Melihat Quran pakai bahasa Arab. Tanyakan kepada ustadz yang mereka belajar bahasa Arab. Coba harakatnya dirubah, dhamma jadi fathah, berubah arti. Apalagi apa? Dalam hurufnya. Shad menjadi sin, sin menjadi shin, ain menjadi hamzah. Beda. Contoh, Pak, dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya segera, Pak. Takjil. Tahu takjil, Pak? Apa itu takjil? Di sini takjil artinya apa? Hah? Di sini, saya kan tanya sini, Pak. Di sini takjil artinya apa? Ibu, takjil artinya apa, Bu? Orang sini. Hah? Gorengan. Kolak. Hah? Takjil pakai ain itu segera. Jadi apa? Di antara sunnahnya ketika berpuasa menyegerakan buka. Itu namanya takjil pakai ain. Jadi apa? Mana takjilnya? Dikasih kolak, gorengan. Ya, mau gorengan, mau kolak, mau apa? Sirup, yang penting membatalkan puasa ketika sudah masuk berbuka. Kalau pakai ain menyegerakan, tapi kalau pakai hamzah takjil artinya nanti saja. Nanti ya. Ini Pak, saya berbicara mengenai bahasa Arab. Sensitifnya bahasa Arab. Kalau pakai ain artinya menyegerakan, kalau pakai hamzah artinya nanti. Ini baru hurufnya, Pak, belum harakatnya loh. Memang Masya Allah. Makanya apa? Kenapa di antara rahasia kenapa Allah jadikan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab? Tidak ada sesuatu yang kebetulan atau istilahnya apa? Ya begitu saja, enggak. Ada maksud dan tujuannya. Kita sampai jam berapa, Pak? Udah suruh. Soalnya gak ada yang tegur, Pak. Ada bunyi nggak? Ada, udah bunyi. Oh, alhamdulillah. Baik, Pak, kita belum masuk materi. Kita masih muqaddimah. Jadi hari ini baru muqaddimah. Kita belum masuk materi, Pak. Jika muqaddimah saja sebegini panjangnya, materinya dari berapa tahun, Pak? Bab akidah. Bab akidah, keselamatan hidup dan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk senantiasa mengkaji akidah kita sehingga kita kembali kepada Allah dengan benar-benar muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bahwasanya sesungguhnya wasiat para nabi yang diberikan kepada anak cucunya adalah wasiat tauhid. Wasiat itu sunnah hukumnya, Pak. Harta. Dan lebih dianjurkan lagi selain wasiat harta adalah wasiat tentang akidah.
Sehingga apa yang sudah punya cucu, punya keluarga besar, ya, ketika mau meninggal berikan wasiat sebagaimana Pak para anbiya dan mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada cukup Pak? Biasanya udah cukup biasanya. Baik, kita nanti di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak menyita waktu Pak, panjang materinya.